lumayan lah, cukup bisa dimengerti oleh kalian. Ya, ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya saya sampaikan dulu. Yang ini nggak usah ya. Jadi sekali lagi esterifikasi ini adalah reaksi asam karboksilat dengan alkohol. Asam karboksilat itu gugus fungsinya RCOOH. Jadi dia punya di belakangnya RCOOH. Reaksinya betul sudah disampaikan reversible dan berjalan sangat lambat. Kenapa lambat? Karena terjadi pembentukan air. Air ini menghambat, membuat reaksi ini menjadi semakin lambat. Lalu ada faktor yang mempengaruhinya, pengadukan suhu katalis perbandingan reaksi dan waktu. Tentu ini menjadi parameter keberhasilan dari reaksi yang dilihat dari yield. Nah, kemudian bentuk asam karboksilat itu gimana sih? Nah, ini asam karboksilat itu seperti ini. R-nya itu rantai alkil, jadi bisa panjang, bisa pendek. Yang pendek contohnya etil asetat. Contohnya asam asetat, gugus asetat, lalu ada asam asetat ya. Jadi dia pendek. Sedangkan contoh yang rantainya panjang itu adalah asam-asam lemak dari turunan-turunan minyak nabati. Contohnya asam oleat itu C-nya C17, oleat C18 dengan ada satu rangkap, kemudian ada asam palmitat, ada asam stearat, bahkan ada asam dehenat, asam-asam yang C rantai panjang. Nah, itu asam karboksilat. Kemudian ada alkohol, lalu dia bereaksi menghasilkan ester. Ester itu gugus fungsi bentuknya RCOOR aksen. Jadi ada aksen di sini untuk membedakan saja yang sebelah kiri R, sebelah kanan R aksen. Kiri sama kanan ini punya tangan, kiri dan kanan bisa beda, bisa sama. R-nya misalnya CH berapa, C berapa, H berapa, mungkin di sebelah kiri tangannya 3, sebelah kanan C-nya tangannya 4 gitu. Jadi dibedakan seperti ini. Kemudian dan terjadi pembentukan H2O. Lalu ada dua sebenarnya yang kalian praktikumkan, yaitu membuat etil asetat. Kalau kalian praktikumnya luring, biasanya yang satu bikin etil asetat, yang satu bikin fatty acid methyl ester. Jadi jenis metil apa sih yang jadi alkil? Alkilnya itu adalah fatty acid, jadi disebutnya fatty acid methyl ester, atau yang kita kenal dengan bahasa dagangnya itu adalah biodiesel. Tadi ada pertanyaan yang bagus, nanti saya jawab di belakang. Semua pertanyaan bagus ya. Cuman ini kalau ya saya lanjutkan saja dulu. Ada etil asetat dari asam asetat dengan etanol. Kemudian ini tadi reaksinya. Yang kedua adalah pembuatan biodiesel. Nah, di sini juga ada pertanyaan yang saya singgung di pretest. Kenapa sih di pretest, masih ingat nggak pertanyaannya? Oh, udah saya tutup nih ya. Ada pertanyaan di pretest. Yang mana tuh? Mengenai esterifikasi ya, mengenai biodiesel. Apa tuh pertanyaannya tuh tadi? Kalimatnya. Kalau nggak salah tuh Bu, kenapa dilakukan esterifikasi pada pembuatan biodiesel? Kenapa pada aplikasi di industri pembuatan biodiesel, mengapa terkadang perlu dilakukan esterifikasi jika minyak nabati mengandung FFA tinggi? Ya, jadi ini salah satunya di industri biodiesel. Industri biodiesel di Indonesia itu cukup banyak karena yang tahu solar yang ada di SPBU 30%-nya sekarang sudah diisi dengan biodiesel. Jadi biodiesel ini bukan hanya penelitian ya, tapi sudah komersil, sudah masuk ke dalam mesin-mesin diesel yang ada di SPBU. Walaupun kalau di jalan raya itu sedikit yang bahan bakarnya solar, tapi kalau di alat-alat berat, kemudian mesin-mesin, kemudian di industri PLTU itu banyak sekali yang namanya solar. Kemudian di angkatan di daerah laut seperti kapal feri dan kapal-kapal kecil nelayan itu pakainya solar semua. Jadi solar itu masih sangat dibutuhkan. Nah, kalau di kota besar mungkin tidak terlalu terlihat ya. Ini rangkaian peralatannya. Jadi kalau kalian nge-set ini tricky juga tidak mudah ya. Set ini yang di atas nomor 4 itu apa namanya? Ada yang tahu ya nomor 4?
Motor pengaduk, Ibu. Ini motor pengaduk suka disebut juga overhead steamer. Kemudian yang sebelah kiri nomor 3 ini adalah kondensor ya. Kondensor. Nomor 2 ini adalah labunya. Nomor 3. Nomor 1 ini adalah si penganasnya. Nah, jadi kalian rangkai. Ini si kondensernya disambungkan dengan air pendidihnya. Ini ada kabel. Jadi mana yang di dalam tube, mana yang di dalam selubung. Nah, itu merasa kurang maksimal. Oh iya, nggak apa-apa. Tenang aja, namanya juga belajar. Kan belajar ya. Tidak apa-apa itu. Ini kemudian di sini ini peralatannya. Kenapa dia harus dipasang reflux? Karena biasanya kalau dia dalam kondisi mendidih, kemudian nanti lama-lama akan menguap semua keluar. Jadi di sini di reflux dan harusnya di sini ada ditutup ya. Ini reflux yang atas ini ada tutup atasnya. Jadi kalau dia muap, itu mendidih menguap, dikondensasi didinginkan turun lagi ke bawah. Jadi tidak ada produk yang hilang atau reaksi yang menjadi hilang. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada H2SO4 dimasukkan ke sini sedikit demi sedikit dan katalisnya pun sedikit. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau dilakukan di luar, nggak harus di rumah di asal. Kalau dia pas ngambilnya aja mungkin ya pas udah di sini sedikit aja ditetesin. Kenapa? Supaya nggak terlalu eksplosif seperti yang kemarin sudah pernah praktikum pembuatan H2SO4 ya sedikit demi sedikit, bahkan H2SO4 yang dimasukkan ke dalam air kalau di pembuatan H2SO4. Ini bentuknya, kemudian nanti kalian akan reaksikan. Kalau melihat gambarnya aja mudah, pas ngerangkainya baru terasa kesulitannya apa. Dulu saya waktu kuliah punya teman yang udah sampai 3 kali mencari lampu leher 3 karena kurang hati-hati gitu. Terus lampu leher 3-nya dia koleksi di kosan. Soalnya mahal. Kalau udah pecah sayang dibuang. Itu lalu di sini ada bahan bakunya dan peralatannya, kalian sudah tidak asing mungkin dengan peralatan-peralatan ini, gelas kimia dan lain sebagainya. Nah dari situ setelah produknya dihasilkan, maka di sini yang dihasilkan kan ada airnya, maka perlu dilakukan pemisahan produk. Pemisahan produknya ini adalah dengan menggunakan perbedaan densitas. Jadi di sini yang lebih ringan itu akan di atas, yang lebih berat di bawah. Yang di bawah ini akan dikeluarkan, yang di atas menjadi produk lalu didestilasi kembali sehingga mendapatkan produk yang lebih murni. Itu. Nah, jadi sekarang kita lihat pertanyaannya. Bentar, dari kesini dulu ya. Bagaimana dengan metil ester? Metil ester itu apa sih Bu? Tadi ada yang bagusnya nanya antara esterifikasi sama transesterifikasi. Kalau kalian jeli bacanya di situ sebenarnya sudah dijelaskan. Proses transesterifikasi itu adalah proses pertukaran ya. Nah, ini. Jadi minyak goreng itu kalau kalian tanya Bu, minyak goreng itu asam lemak. Apa sih bedanya asam lemak bebas dan trigliserida dan asam lemak dan minyak? Nah, ini. Jadi kalau asam karboksilat itu adalah asam lemak bebas. Nah, trigliserida ini adalah 3 molekul asam lemak. Molekul asam lemak itu jenisnya asam karboksilat. Jadi semua asam lemak itu pasti dia asam karboksilat karena di belakangnya itu adalah RCOOH. Nah, kalau ada 3 asam lemak 1, 2, 3 ini RCOOH1, RCOOH2, RCOOH3, ini ada R1, R2, R3, ini diikat menjadi satu dengan diikat dengan molekul gliserol, ini C3H8O, gliserolnya, itu disebut trigliserida, makanya gliserida yang ada 3. Itulah yang kita suka pakai di dapur, yang disebut dengan minyak goreng yang sekarang harganya sudah melambung tinggi. Itu minyak goreng, jadi minyak goreng itu trigliserida sebagian besar di atas 90%. Sedangkan sebagian kecil masih ada sisa-sisa pemutusan ini, yaitu asam karboksilatnya. Jadi ini lepas, makanya disebut free fatty acid, jadi asam lemak yang bebas. Jadi kalau dia udah lepas dari ikatan gliserol disebutnya asam lemak atau asam lemak bebas. Nah ini kalau cuma satu dia asam lemak bebas. Nah, kalau direaksikan, misalnya ini ada minyak nabati, terus tadi ada yang bilang
nggak usah pakai minyak goreng, bisa pakai minyak jelantah gitu ya. Ya nanti kalau berminat lebih dalam mengenai hal ini nanti bisa penelitiannya di bidang oleochemical. Nah misalnya kalau dia langsung direaksikan nih trigliseridanya, kalau trigliserida direaksikan dengan alkohol, trigliserida direaksikan dengan alkohol dan katalis basa, dia disebutnya transesterifikasi. Sedangkan esterifikasi adalah reaksi hanya asam lemak bebasnya saja dengan alkohol menggunakan katalis asam. Itu bedanya ya. Kalau transesterifikasi itu adalah reaksi antara trigliserida, bukan asam lemak bebas, tapi trigliserida dengan alkohol menggunakan katalis basa, makanya pakai kalium hidroksida biasanya dengan trigliserida. Hanya, kenapa sih itu harus dilakukan esterifikasi terlebih dahulu? Karena di dalam trigliserida biasanya ada sedikit kandungan asam. Kalau di atas 2%, di dosis disampaikan itu udah sangat besar. Kenapa? Karena kalau asam lemak bebas ini ketemu dengan basa, apa yang terbentuk? Sabun Sabun, Bu. Sabun Bu ya? Betul, sabun. Sedangkan yang diinginkan kan biodiesel. Tapi karena biodiesel itu adalah reaksi minyak nabati atau reaksi antara trigliserida dengan alkohol dan katalis basa, pengennya kan jadi biodiesel. Tapi kalau di sini ada asam lemak bebasnya yang sampai di atas 2%, ketemu dia kontak dengan basa, dengan kalium misalnya, maka dia akan membentuk sabun. Jadi bukan biodiesel, biodieselnya jadi kolektivitas ke arah biodieselnya jadi berkurang. Makanya sebelum ditransesterifikasi diuji dulu minyaknya berapa kandungan si asam lemak yang bebas yang lepas dari trigliserida. Nah kalau ada dan kalau lebih dari 2% diesterifikasi dulu untuk menghilangkan tadi asam lemak bebasnya. Kalau asam lemak bebasnya tidak diesterifikasi menjadi metoester duluan, nanti dia akan membentuk sabun ketemu dengan katalis basanya. Jadi esterifikasi dulu sampai dia hampir tidak ada lagi asam lemak bebasnya, baru dilakukan transesterifikasi. Produknya sama nggak Bu? Sama-sama metoester. Makanya di sini disuruh uji dulu di awal berapa kandungan FFA-nya. Kalau kita praktikum yang dilakukan hanya esterifikasinya ya. Jadi hanya menggunakan melakukan esterifikasi yaitu asam lemak bebas yang ada di dalam minyak diesterifikasi menggunakan metanol dan katalis asam. Oke, kemudian saya akan jawab beberapa pertanyaan di sini. Jadi tadi udah terjawab ya, reaksi transesterifikasi juga atau esterifikasi saja. Nah, biodiesel itu bisa didapat dari esterifikasi dengan cara asam lemak bebasnya direaksikan dengan metanol atau etanol, biasanya metanol ya, plus katalis asam. Sedangkan minyaknya yaitu trigliserida direaksikan dengan katalis basa dan alkohol. Itu bedanya. Karena kalau langsung ditransesterifikasi nanti terbentuknya sabun. Jadi dipahami ya, hasilnya sama biodiesel. Kemudian pencuciannya ada 2 kali anhidrat dan liquid. Tujuannya sama sih untuk mendapatkan produk yang lebih murni saja. Jadi apa sih istilah dicuci? Dicuci itu dibersihkan ya. Mungkin masih ada sisa misalnya. Kenapa pakai basa, pakai CaCl, masih ada sisa-sisa katalis asam, itu dibersihkan. Dibersihkan dulu sisa-sisa reaktannya, kemudian bagian akhirnya adalah si airnya yang dipisahkan. Gitu. Jadi dicuci itu biasanya ya dikocok gitu ya, diaduk, kemudian disaring pakai padatan tadi. Kalau yang pakai liquid ya nanti dia akan terpisah. Lalu penentuan reaksinya kenapa 30 menit? Ya dalam hal ini 30 menit itu diperkirakan sudah terjadi pembentukan produk yang diinginkan. Tapi kalau pengen optimasi berapa sih supaya dapat yield terbaik, itu harus dilakukan penelitian ya. Rata-rata esterifikasi itu 1 jam biasanya. Jadi 30 menit saja juga tidak apa-apa. Kemudian untuk memperoleh ester yang tinggi, ya tadi salah satu reaksi digunakan berlebih yang murah untuk menjawab ya. Parutan mencuci sudah, kemudian pencucian memakai CaCl2 apa bedanya dengan aquades panas? Kurang lebih sama sih, ini hanya masalah energi saja. Bisa jadi kalau pakai aquades itu ya nggak usah ribet-ribet pakai bahan kimia. Tapi pemisahannya mungkin relatif punya plus minus. Kalau pakai CaCl2 kan dia pakai penyaringan ya.
Kalau pakai Aquades nanti bisa harus pemisahannya destilasi atau gravitasional atau sentrifugasi, bedanya di situ. Kalau untuk optimasi mana sih yang paling baik saya juga belum tahu untuk proses ini, tapi dua-duanya bisa dilakukan. Oke, seperti itu kira-kira yang saya sampaikan. Saya tahu ini pasti jadi boring sekali kalau lama begini ya. Praktikumnya enggak, yang ada jadi ngantuk. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu nanti kalian ini untuk methyl ester, makanya untuk methyl ester tuh sebelum dilakukan esterifikasi ukur dulu kadar FFA-nya, bilangan asam. Bilangan asam itu menunjukkan apa sih? Sama menunjukkan FFA juga sebenarnya. Dan viskositas, kinematik, dan massa jenis. Kenapa? Karena kalau minyak sama biodiesel mana yang massa jenisnya lebih besar yang mana? Lebih besar yang mana? Gimana Ibu? Minyak sama biodiesel lebih besar mana massa jenisnya, Bu? Minyak lebih besar minyak deh, Bu. Iya betul, minyak ya. Minyak itu lebih besar, dia lebih tinggi. Makanya kalau direaksikan terus dia massa jenisnya masih besar, berarti itu salah satu tanda bahwa dia itu belum terbentuk. Dia bisa. Gitu. Makanya ini ada diuji sifat-sifat fisik. Contohnya massa jenis kinematik, viskositas kinematik dan lain-lain. Nah, kemudian dirangkai peralatannya tentu saja sama dengan pembuatan etil asetat, menyiapkan minyak dan etanolnya, minyaknya yang lebih besar ya. Dan ini perbandingannya volume, jadi diperhatikan satuannya itu apa. Gitu. Lalu dimasukkan juga asam sulfat tadi sebagai katalis supaya reaksinya lebih cepat. Nah, ini 60 menit suhunya, ya, 60 menit ya, 1 jam, 60 derajat. Lalu dipisahkan di dalam corong pisah, nanti akan terlihat yang lebih ringan itu yang di atas, nanti methyl esternya ada di bagian atas. Kemudian dinetralkan dari apa? Karena tadi ditambahkan H2SO4 ya, jadi harus dinetralkan. Lalu airnya dihilangkan di sini pakai hot plate ya, karena di sini kandungan airnya lebih sedikit. Jadi seperti ini. Jadi menarik sekali kalau misalnya praktikum di lab ya. Jadi kalian juga ikut mencoba membuat bahan bakar. Dalam hal ini bahan bakar terbarukan yaitu biodiesel. Oke, kemudian jadi karena kalian tidak praktikum secara langsung, kalian jadi menghitung saja data yang sudah ada saya berikan. Untuk kelompok yang ganjil, ini datanya sama sih dengan yang minggu kemarin. Untuk kelompok genap ini datanya, silakan kalian diskusikan, hitung yieldnya, bagaimana menghitung massa etil asetat aktual. Ini massa etil asetat aktual ini dari data ya, yang ganjil ini 30, yang genap ini 20. Bagaimana menghitung secara teoritis dari persamaan reaksi? Jadi kalian buat persamaan reaksinya berapa nih, jadi teoritisnya itu berapa? Lalu dihitung kali 100%. Nah, simpel ya. Perhitungannya cukup sederhana. Kemudian laporan praktikumnya nanti diketik, dijadikan satu file aja per kelompok, dikumpulkan lewat e-learning satu file saja. Terus diketik, lalu isinya ada tujuan, dasar teori, alat dan bahan, prosedurnya dibuat flowchart ya, dibuat yang baik, dipahami, dibuat dengan sebaik-baiknya, kalau perlu dilengkapi dengan gambar supaya kalian paham. Prosedurnya itu ada dua, prosedur pembuatan etil asetat. Yang kedua adalah pembuatan methyl ester. Methyl ester atau ini pange, jadi minyak goreng. Kemudian bagaimana penentuan kadar FFA? Karena di sini nggak ada nih, jadi kalian coba cari googling bagaimana sih mengukur kadar FFA. Ada berbagai macam standar, boleh yang pakai standar internasional, boleh yang SNC, boleh yang manapun. Silahkan. Kemudian pengolahan datanya ini per kelompok, dari sini sampai sini per kelompok. Pembahasannya per orang, kesimpulannya per orang. Sama seperti yang kemarin saya sampaikan, coba diskusi boleh, ngobrol boleh, bahas bareng boleh, tapi ketika menuangkan dalam tulisan, dibuatlah sendiri-sendiri.
Kalau misalnya kira-kira orangnya panikan, ya jangan buru-buru supaya dibuat pembahasannya itu bisa rapi, tapi kemudian lebih komprehensif. Lalu kesimpulannya juga per orang. Nanti kumpulkan paling lambat itu adalah minggu depan, tanggal adalah 20 ya, sebelum praktikum selanjutnya. Kan kalian udah nggak ada praktikum lagi ya? Betul? 20-27 kalian udah free ya? Kalau yang kita tuh 20 ada praktikum apa sih? Sulfonasi. Masih ada. Oh iya ya, masih ada deh. Masih ada juga lagi. Sorry. Yang free itu dosennya yang nggak ada. Maksudnya saya. Silakan dikumpulkan sebelum praktikum tanggal 20 ya. Jadi paling lambat 19-nya lah. Jadi kalian udah bisa fokus masuk ke tanggal 20 itu ya, fokus untuk praktikum di tanggal 20. Jadi paling lambat 19 jam 23.59 atau jam 23.55 ya. Nanti lihat aja di setting e-learning. Nah, gitu. Silakan kalau masih ada pertanyaan terakhir. Nggak apa-apa. Kalau misalnya saya minta untuk menyampaikan sesuatu, kalau masih salah-salah ataupun masih bingung, nggak apa-apa. Ini kan forum untuk belajar, jadi jangan takut untuk menyampaikan pendapat. Tadi bagian-bagian akhir saya agak cepetin karena udah 15.42. Nanti khawatir terlalu lama, kampusnya juga mau ditutup karena lagi bulan Ramadan biasanya lebih cepat ya. Jadi kalau kalian ada kesempatan untuk menyampaikan sesuatu tuh sampaikan saja yang kalian pahami. Nggak usah takut salah, karena ini forumnya belajar, kecuali nanti mungkin di dunia marketplace tekanannya lebih besar kali ya, karena kalau salah itu hubungannya dengan untung dan rugi perusahaan gitu. Salah menyampaikan sesuatu, salah menghitung di dalam kalian di industri, di laboratorium, analisis, nah kayak gitu-gitu karena udah profesional, jadi kalau udah salah lumayan dibandingkan kalian kuliah, jadi kesempatan kuliah itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Udah ngantuk ya, dari jam 12:30, belum yang udah praktikum tadi pagi. Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Tidak ada lagi ya. Nanti kalau tertarik dengan bidang ini, bisa penelitiannya di bidang ini. Tidak ada lagi? Pertanyaannya udah terjawab ya? Ibu, Ya, silakan. Riko izin tanya, ini aja mungkin Bu, kalau minyak yang dipakai, kalau asam karboksit yang dipakai itu di praktikum kan minyak goreng Bu. Kalau di lapangan pekerjaan yang dipakainya apa Bu ya? Tergantung untuk apa. Biasanya sebagai produk sih, misalnya kita ingin mendapatkan pemisahan asam-asam lemak ini dari trigliseridanya. Jadi misalnya kita ingin mendapatkan, kalau kalian pernah dengar istilah omega 3, omega 6, omega 3 itu adalah asam oleat. Nah, asam oleat itu paling banyak dari minyak sawit. Kita tuh salah satu negara nomor 1 ya penghasil minyak sawit di dunia terbesar. Makanya miris juga ya kalau harga minyak gorengnya mahal, adalah penghasil pertama di dunia, penghasil terbesar di dunia untuk sawit. Nah itu diekstraksi si asam oleatnya dari minyak goreng misalnya, atau dari ada minyak zaitun, biasanya minyak zaitun itu dari luar ya, yang impor. Padahal dari negeri sendiri aja itu udah banyak, dan pemisahannya emang nggak mudah di industri itu pakai temperatur dan tekanan tinggi, Colgate Emery nama prosesnya. Jadi si trigliseridanya pada tekanan dan temperatur tinggi itu terpisah menjadi asam-asam lemak yang kita sebut ini asam karboksit, karena seperti asam oleat itu adalah omega 3, asam linoleat itu adalah omega 6, itu produk-produk yang sangat diinginkan di dunia pangan, di dunia kosmetik, bahkan pokoknya orang yang udah berlabel kandungan omega 3-nya tinggi, kandungan omega 6-nya tinggi,
itu harganya biasanya mahal-mahal. Itu contohnya. Jadi ada fine chemical, ada produk-produk pangan, kosmetik, dan bahkan itu di dunia kesehatan. Oh iya Bu. Ya baik Bu, berarti kalau gitu berbeda-beda ya. Kirain tuh sama gitu Bu, di lapangan juga menggunakan minyak goreng. Dan berarti beda dari yang ini ya. Macam-macam. Ada banyak. Iya Bu. Asam lemak itu ada banyak. Tapi kebanyakan itu palmitat, oleat itu banyak dipakai. Iya Bu. Bahkan kalau kalian tahu coklat itu kalau dari buah coklat doang mahal. Tapi kalau coklat-coklat yang tidak terlalu mahal, misalnya apa nih kalau sebut merek Beng-Beng gitu ya, Top, itu nggak pakai coklat murni, tapi dari minyak nabati. Sebenarnya dari minyak nabati. Oh iya Ibu, baru tahu Bu. Ya, Indonesia kan salah satu negara yang paling kaya ya dengan sumber-sumbernya. Ya salah satunya ini, dan itu banyak sekali di industri kita harusnya yang jadi berkembang. Ya mungkin cukup Ibu Viko nanya itu aja tadi. Ya. Oke. Ada lagi? Jadi manfaatkan kuliah ini dengan sebaik-baiknya. Semua mata kuliah maksud saya ya, serap ilmunya sebaik-baiknya walaupunnya lelah gitu. Istilah anak sekarang butuh healing ya. Tapi kalau kalian benar-benar nanti akan sangat bermanfaat buat kalian. Jadi lulus itu dengan penuh kebanggaan gitu, apapun hasilnya, berapapun IPK-nya, tapi kalian udah berusaha segenap kekuatan. Gitu, jadi ya udah puas gitu, daripada banyak ngeluhnya, banyak ininya, banyak yang kayak gitu-gitu, terus nanti di akhir nyesel karena udah menyia-nyiakan waktu selama 3 tahun ini dengan lebih banyak mengeluh daripada bekerja atau belajar. Oke, kalau tidak ada lagi kita akhiri. Nanti seperti biasa saya suka bilang bahwa penilaian itu dari pretest, dari jurnal, dari praktikum, dan dari laporan. 2 terbesar itu adalah praktikum dan laporan, karena daring ya, dari pembicaraan kita sekarang, dan kemudian dari laporan. Jadi buatlah dengan sebaik-baiknya ya. Ya baik Bu. Ada lagi? Ada? Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah praktikum daring verifikasi. Oke. Selamat sore. Laporannya silahkan dikumpulkan lewat e-learning. Selamat sore. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, mungkin slip utang dan lain sebagainya. Sampai ketemu di kuliah-kuliah lainnya yang mungkin ketemu dengan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya